Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Muhammad Arfan Muammar, Magister Pendidikan Islam dan mahasiswa Pasca Sarjana PI rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu materi berkenaan dengan pendidikan Islam di Al-Azhar University. Baik. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas di antaranya adalah sejarah berdirinya Al-Azhar, ya, baik dari masjid kemudian berubah jadi suatu institusi. Kemudian Al-Azhar dari masa ke masa, ya, dari masa dinasti Fatimiyah, kemudian nanti ada di masa Ayyubiyah dan juga Mamalik. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi Al-Azhar. Ya. Kita spesifikkan bahwa kontribusi ini adalah bagaimana kontribusi Al-Azhar University kepada warga Indonesia atau negara Indonesia secara umum. Baik. Secara singkat, berdirinya Al-Azhar didirikan oleh seorang jenderal yang bernama Jauhar Al-Khatib As-Sigili pada tahun 1970 Masehi setelah dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan Mesir. Jadi dinasti Fatimiyah ini adalah dinasti yang orang-orang yang berfaham Syiah. Ya, mereka berhasil menaklukkan Mesir. Kemudian dibangunlah sebuah masjid, ya, yang bernama Masjid Al-Qahirah atau Jami' Al-Qahirah, yang merujuk kepada nama kota itu, yaitu kota Kairo. Pada masa khilafah Al-Aziz Billah, ya, dibangun beberapa istana yang berada di sebelah baratnya Masjid Al-Qahirah ini, sehingga di situ, ya, cahayanya gemerlapan, berkilau dan begitu indah. Dan cahaya yang indah itu juga kemudian menyinari Masjid Al-Qahirah. Dan sebab itulah yang membuat orang-orang di sana menyebut Masjid Al-Qahirah ini dengan sebutan Masjid Jami' Al-Azhar. Ya, dari kata Zahra yang berarti bercahaya atau berkilau. Ya. Namun dari beberapa referensi juga menyebutkan bahwa Al-Azhar ini merujuk kepada istrinya Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Baik. Pada tahun 970 Masehi, yaitu adalah bangunan masjid yang dibangun, ya. Ini saya menggambarkan, ya, hanya sebagai contoh saja. Jadi bukan yang sebenarnya. Jadi saya menggambar atau membuat prototipe yang bukan sebenarnya begitu. Ya, ada lantainya, kemudian ada tiang-tiangnya. Nah, pada zaman itu Masjid Al-Azhar ini, ya, setiap agendanya itu mengadakan suatu pengajian atau pengkajian keilmuan, ya, baik usul fikih, ya, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Jadi di setiap tiang masjid ini, ya, di setiap sudutnya itu ada majelis-majelis atau halakoh-halakoh keilmuan. Ya. Contohnya misalnya ada di tiang A membahas tentang keimanan, kemudian di tiang B ada Al-Quran, di tiang C ada bahasan hadis, kemudian tafsir dan lain sebagainya. Ya. Itu terjadi pada tahun 972 Masehi. Ya, sudah dibuat atau sudah dibuka pendidikan umum di mana semua masyarakat boleh ikut di situ untuk belajar.
Maka dibuatlah tadi halakoh ya. Tiap-tiap tiang ada satu syekh begitu. Ya, kemudian mengajarkan tentang ilmu dan lain sebagainya. Lambat laun jumlah pesertanya atau jumlah mahasiswanya begitu banyak. Ya, saking banyaknya, kemudian dibangunlah bangunan yang masih berdempetan dengan masjid, di samping masjid begitu. Ya, ada ruang-ruang khusus. Mereka menyebut dengan kata kuliah, yang memiliki arti fakultas kalau dalam bahasa kita. Jadi kuliah, ada kuliah. Ya, pada fakultas iman, ya membahas tentang keimanan, ada fakultas tafsir, ada fakultas Al-Quran dan lain sebagainya. Maka dibangunlah itu. Lambat laun ternyata bangunannya juga semakin bagus dan mahasiswanya semakin banyak membludak. Maka kemudian dibangunlah bangunan yang terpisah dari masjid. Bangunan, kalau di sini saya menggambarkan ada 4 bangunan ya. Ini hanya sebagai contoh saja, bukan yang sebenarnya. Tapi ada bangunan yang dia itu terpisah dari masjid, agak jauh. Maka bangunan ini semuanya adalah istilahnya adalah jami'ah atau universitas atau university. Begitu. Maka kemudian pada tahun 976 secara resmi Al-Azhar ini menanamkan madhab Syiah Ismailiyah. Jadi ketika sudah besar begitu, sudah kuat dan dirasa sudah memiliki kekuatan yang kokoh, lalu dibuatlah ya, madhab Syiah Ismailiyah sebagai madhab akidah mereka. Ya. Kemudian bagaimana Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah? Awal berdirinya Al-Azhar ini adalah untuk menanamkan mazhab Syiah. Ya. Dimana kita sudah bahas dari awal tadi, ya. Di masa inilah Al-Azhar dirubah, kemudian dari masjid lalu berubah menjadi university atau institusi pendidikan. Ya. Pada masa ini dibagilah menjadi 4 kelas. Ada kelas umum untuk belajar Al-Quran dan tafsir, ya, di mana semua mahasiswanya adalah dari orang-orang yang di situ secara umum ya. Ada kelas mahasiswa, ya, ditandai dengan adanya ujian tes masuk, yang mana seorang syekh memberikan pertanyaan, lalu kemudian dari mahasiswa menjawab apa yang ditanyakan oleh seorang syekh tadi. Jadi ada tes masuknya untuk kemudian masuk kepada kelas mahasiswa. Lalu ada kelas Darul Hikam yang diadakan seminggu sekali, ya, seperti kajian per pekan begitu kan. Ya, seminggu sekali, hari Senin untuk umum, kemudian hari Kamis untuk yang khusus. Ya. Itu pun untuk mahasiswa yang pilihan. Ya. Yang keempat ada kelas non formal, di mana kelas ini diperuntukkan oleh atau untuk pelajar wanita. Ya. Pada dinasti Fatimiyah ini muatan materi yang diajarkan oleh para syekh tidak kemudian memisahkan antara agama dengan umum, tapi justru mengintegrasikan, jadi menginterkoneksikan, ya, menyampurkan, ya, tidak memilah-milah tapi seluruhnya dan tidak dikotomi istilahnya begitu. Jadi memang sudah dari awal, ya, dinasti Fatimiyah ini menekankan muatan materi yang diajarkan di Al-Azhar adalah muatan materi yang sifatnya, ya, integrasi, interkoneksi antara pelajaran umum dengan pelajaran agama. Kemudian dari alumni Fatimiyah ini juga menghasilkan lulusan, ya, alumnus, diantaranya adalah Hasan bin Ibrahim. Beliau adalah ahli tarikhul Mesir, jadi tarikh sejarah di Mesir. Ada Al-Amir Al-Mukhtar Izul Muluk Muhammad bin Abdullah, ya, beliau adalah pakar tafsir juga, pakar politik, pakar sejarah,
ya, bahkan pakar administrasi. Ada Abu Ali Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Haitman, seorang ilmuwan dalam bidang teknik, ya, filsafat dan juga matematika, dan masih banyak lagi. Kemudian Al-Azhar di masa dinasti Ayyubiyah, ya, dari tadi ada Fatimiyah, kemudian beralih ke Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah jatuh di tangan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Ya, ketika ditaklukkannya itu, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menutup kampus dan Masjid Al-Azhar. Kenapa demikian? Karena faham akidah yang dianut oleh Salahuddin adalah Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Dilakukannya penutupan kampus dan masjid ini dalam rangka untuk meminimalisir, ya, atau bahkan menghentikan perkembangan Syiah di situ. Lalu kemudian karena ditutupnya kampus, ya, bukan berarti mandek pendidikan. Ya. Beliau justru membangun madrasah-madrasah atau lembaga-lembaga kuliah yang setingkat dengan university. Ya, bahkan ada 25 lembaga di Kairo. Ya, yang paling masyhur kita mengetahui bersama ada Madrasah Al-Nasiriyah yang terletak di samping Masjid Amr bin As. Kemudian materi yang dikembangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di eranya, di dinasti Ayyubiyah ini, adalah kedokteran, kemudian astronomi, lalu matematika. Jadi lebih berorientasi pada ilmu alam, begitu, ilmu pasti, ilmu alam. Beralih dari Fatimiyah, Ayyubiyah, lalu Mamalik, pada masa ini terjadi serbuan besar-besaran hingga menjatuhkan Islam di barat, ya, Baghdad, ya, Andalusia, Spanyol, yang awalnya menjadi pusat peradaban Islam kemudian dihancurkan oleh orang-orang Mongolia, gitu kan. Ya. Kemudian para ulama, para syekh dari Andalusia, dari Baghdad, kemudian hijrah ke Mesir, ke Kairo, dan berlindung ke Al-Azhar, kan begitu. Jadi di antaranya adalah seperti Ibnu Khaldun, ya, bapak sosiolog modern. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan para orientalis pun yang menimba ilmu di sana kemudian menyebut sebagai ini adalah masa keemasan bagi Al-Azhar. Kenapa? Karena adanya berpindahnya para syekh, para guru, para ilmuwan dari Baghdad dan dari Andalusia, di mana dua daerah itu adalah daerah yang menjadi pusat peradaban Islam pada masanya, lalu beralih di Al-Azhar. Maka tidak salah ketika para orientalis kafir menyebut bahwa ini adalah masa keemasan bagi Al-Azhar. Bagaimana sistem pengajaran di Mamalik, di dinasti Mamalik? Mahasiswa bebas memilih mata kuliah yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dia sukai. Ya, jadi mahasiswa bebas memilih mata kuliah, ya, yang sesuai, yang dimana mata kuliah itu dikuasai oleh dosen. Jadi bebas memilih. Lalu setelah mahasiswa berhasil menguasai disiplin ilmu tersebut, dipersilakan untuk memilih dosen yang berbeda untuk mempelajari ilmu yang berbeda juga. Jadi setelah satu khatam kemudian berpindah ke yang lain, ya. Misalnya mata kuliah tafsir, ya, sudah khatam, sudah mumtaz, sudah selesai, berpindah mencari guru yang lain, di mana guru itu misalnya guru atau syekh yang ahli dalam bidang hadis. Tafsir selesai, kemudian pindah ke hadis. Hadis selesai, ke fikih dan lain sebagainya, dan begitu seterusnya. Ya. Bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliahnya kepada seorang dosen, maka ia akan diberikan syahadah atau ijazah. Jadi misalnya ada seorang guru, seorang dosen yang sudah mengajari para mahasiswa, ya, sudah selesai begitu, maka dosen ini akan memberikan ijazah, syahadah, ya, bisa berupa tulisan, ya, atau bisa langsung kepada pernyataan di mana itu ada saksinya,
Ya, misalkan saya syahadahkan, saya ijazahkan ilmu saya ini untuk kemudian kamu ajarkan kepada yang lain, ya begitu. Kemudian kemunduran atau stagnasi Al-Azhar sebagai suatu universitas. Saat Mesir kehilangan kedaulatan tahun 1517 Masehi, saat itu diajarkan banyak bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama saja. Sedangkan ilmu-ilmu akliyah seperti filsafat, ya, ilmu pasti, ilmu bumi itu dianggap haram. Ya. Dan stagnasi ini kemudian berlanjut terus sampai kemudian 200 tahun berlangsung begitu kan. Sampailah pada masa Muhammad Ali, seorang perwira Turki yang kemudian berhasil menguasai Mesir, ya, dan menggusur tentara Perancis. Ya, dari situlah adanya suatu perubahan. Dilanjutkan dengan gerakan pembaharuan oleh Muhammad Abduh yang tergugah oleh pemikiran Jalaluddin Al-Afghani. Orang yang membaharukan juga, pembaharu. Ridwan Said membagi pembaharuan Al-Azhar ini ke dalam 3 fase. Yang pertama ada fase Muhammad Abduh, di mana membaharui sistem pendidikan dan rasionalisasi pendidikan Islam. Kenapa? Karena perlunya integrasi pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Jadi ingin mengembalikan lagi yang seperti dulu, gitu. Ya, setelah stagnasi ini kan disebabkan karena ya, ilmu alam, ya, ilmu bumi, filsafat itu dianggap haram, gitu. Maka Muhammad Abduh kemudian ingin membaharukan sistem seperti itu. Jadi pendidikan yang dulu di masa Fatimiyah coba untuk digaungkan kembali dan dipakai kembali. Ada fase abad ke-20 di mana sudah berintegrasi dengan pemerintah, ya. Lalu kemudian merumuskan, ya, bahwa pendidikan itu ada 4 jenjang, ada pendidikan rendah selama 4 tahun, pendidikan menengah selama 5 tahun, kemudian ada pendidikan tinggi selama 4 tahun, kemudian pendidikan tinggi keterampilan selama 5 tahun. Yang terakhir ada fase abad ke-21, di mana sudah menjadi gerakan moderat, ya, sudah tengah-tengah, memadukan teks klasik dengan pengetahuan modern, ya, mempelajari sistem keilmuan barat bagaimana, begitu kan. Jadi mengambil banyak-banyak referensi, ya, jadi terbuka kepada semua jenis ilmu, dan begitu. Kemudian ada yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan, moderat. Dan saat ini Al-Azhar sudah mempunyai 41 fakultas dan 19 fakultas. Ada Al-Azhar Putra dan juga ada yang putri. Ya, bagaimana kontribusi Al-Azhar? Ya, ini kita spesifikkan kepada kontribusi Al-Azhar kepada masyarakat Indonesia ini. Jadi melahirkan ulama yang menyeimbangkan khazanah keilmuan, ya, terutama keislaman. Di antaranya ada Imam Subki, ada Jalaluddin As-Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah para ulama hadis, ulama Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, maka transmisi keilmuan Al-Azhar inilah yang awalnya di Mesir, Al-Azhar, kemudian ke Indonesia melalui alumninya. Ada para ulama, ya, yang kemudian diundang mengajar di Indonesia, menulis buku ataupun pemikiran dari ulama Al-Azhar yang diambil oleh mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia, ya, begitu. Baik, demikian adalah sebagian kecil saya sampaikan berkenaan dengan bagaimana sistem pendidikan di Al-Azhar, kemudian perkembangan dari masa ke masa, dan juga kontribusi Al-Azhar, wabil khusus di negara kita Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.